Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke, jumpa lagi di webinar Akademi Reseller Jawara Republis di episode bulan April. Khususnya untuk teman-teman reseller baru dari penerbit Republis. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Gimana kabarnya sore ini puasa? Yang puasa masih lancar kan puasanya? Kalau yang mungkin tidak puasa, masih semangat kan di sore-sore ini hari Rabu? Oke, teman-teman seperti yang kemarin diinformasikan di grup reseller di Publish ya teman-teman, bahwa sore hari ini kita akan ada webinar untuk teman-teman reseller Jawara Republis gitu dengan tema strategi optimasi penjualan di marketplace. Nah, ini temanya sangat menarik sekali karena marketplace ini menjadi salah satu tempat kita berjualan. Berjualan apa? Pastinya buku-buku dari penerbit Republis ya teman-teman reseller semua. Nah, pada sore hari ini narasumber kita yang akan sharing-sharing dengan teman-teman reseller semuanya ini adalah ada Mbak Nur Fadilah Fahmi atau biasa kita panggil Mbak Fadil nih ya gitu. Beliau ini adalah tim administrasi dari penerbit Republis. Jadi siapa sih yang suka upload di website? Siapa sih yang suka upload di marketplace-nya Republis? Nah, ini dia nih. Beliau ini nih orangnya nih. Nanti bisa kita sharing-sharing nih ya teman-teman sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja deh saya sapa Mbak Fadilnya. Halo Mbak Fadil, selamat sore. Selamat sore. Suaranya jelas ya teman-teman, suaranya Mbak Fadil. Mungkin Anda boleh komen di kolom chat. Suaranya udah jelas belum suara kita? Jelas nggak? Oke. Baik, oke jelas. Baik. Oke Mbak Fadil, ini nanti kita akan sharing-sharing ya Mbak Fadil ya, sharing-sharing tentang gimana sih strategi uploadnya di marketplace-nya gitu. Oke, ini aku mau langsung aja nih Mbak Fadil atau gimana? Nah, langsung aja. Suaranya di Mbak Fadil aku kecil sih. Kalau di teman-teman gimana nih? Suaranya Mbak Fadil sudah cukup jelas atau belum? Halo? Cek, halo. Halo. Mbak Fadil boleh cek suara dulu Mbak Fadil? Mbak Rida? Oke. Kalau dari aku sih kecil. Tadi teman-teman gimana? Takutnya di aku nih. Teman-teman gimana? Cukup jelas juga ya? Jelas juga ya? Terima kasih. Oke, kalau gitu lanjut aja. Ini aku boleh share screen materinya Mbak Fadil ya? Terima kasih Mbak Rida. Ditunggu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Fadil silahkan. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kekurangan kata-kata karena saya cukup nggak bisa ngomong di depan umum. Jadi semoga bisa dimaklumi dan semoga bisa jelas juga. Gitu. Di sini saya diberikan amanah dari teman-teman dari tim DS itu untuk menjelaskan beberapa terkait kalau temanya sih strategi optimasi penjualan di marketplace. Jadi, tapi kalau dari saya sendiri, karena saya bagian admin, itu fokusnya ke bagian upload gitu. Untuk dari maintenance-nya sendiri nanti sudah ada dari tim dari penjualan sendiri. Dilanjut, Mbak Ida. Saya bisa yang pertama apa itu marketplace?
Jadi teman-teman mesti sudah tahu ya marketplace itu apa. Ya, marketplace itu intinya sih lebih tepatnya kita mempunyai toko virtual aja sih. Jadi ada fasilitas untuk penjualan. Kita nggak, kalau di era digital ini kan kita nggak menjual via offline kayak gitu, tapi via online kayak gitu. Dipermudah dengan adanya marketplace, di mana dengan adanya marketplace itu kayak terbangun kepercayaan juga antara pembeli sama penjual, di mana ketika pembelinya itu jual produk, uang nggak langsung ke penjual, tapi emang pembeli harus menerima produk dulu baru bisa uang cair gitu. Daripada kita jualan online biasa, terkadang agar ada tanggung jawab dari si penjualnya itu sih. Terus next, untuk saat ini The Publish itu fokus di 4 marketplace, diantaranya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Itu untuk teman-teman bisa langkah-langkah upload di marketplace. Selanjutnya yang jelas kita sudah mempunyai produk kayak gitu, udah mempunyai produk yang jelas untuk kita upload kayak gitu. Keunggulan dari produknya The Publish, yaitu buku-buku pendidikan sama perkuliahan, itu lebih ke kita itu tidak ada penjualan via offline toko-toko buku. Jadi buku The Publish itu tidak tersedia di kayak Gramedia, Togamas atau buku offline lainnya. Jadi kesempatan untuk penjualan teman-teman untuk reseller baru itu terbuka lebar sih. Next. Yang jelas siapkan produk yang akan diupload dan memiliki daya saing. Di sini insya Allah untuk buku-buku The Publish itu sudah tersedia ya. Jadi kayak memiliki daya, jadi bisa dicek sendiri sih di website, sama bisa cek di marketplace The Publish gitu. Terus yang ketiga, aplikasi marketplace itu sudah terdownload. Jadi teman-teman sebelum perang udah punya gitu, maksudnya aplikasinya udah terdownload dan sudah akun teman-teman itu sudah terverifikasi. Jadi ketika kita sebagai pembeli biasanya kita nggak begitu perlu untuk verifikasi data KTP dan sebagainya, tapi ketika sebagai penjual kita sangat perlu untuk verifikasi data. Jadi untuk kepentingan power merchant, kalau di Tokopedia atau semisal di Bukalapak itu barang yang kita jual adalah buku-buku The Publish, itu kita bisa tiba-tiba masuk ke etalase tidak dijual ketika kita nggak verifikasi KTP-nya. Terus di Shopee sendiri ketika kita nggak verifikasi KTP, itu kita nggak bisa upload massal ketika emang diperlukan upload massal kayak gitu sih. Lanjut. Yang keempat, yang jelas upload produk ya. Yang di situ kita harus menyesuaikan dengan instruksi setiap marketplace gitu. Terus ketentuan setiap marketplace itu punya ketentuan tersendiri sih terkait entah itu fotonya harus kurang dari berapa MB, biasanya sih 2,0 MB. Terus ada ketentuan-ketentuan yang harus diisi juga, yang wajib diisi gitu, teman-teman harus isi juga. Terus misal di Tokopedia sama Bukalapak kayak gitu biasanya ada maksimal deskripsi produk itu harus kurang dari 2000 kata gitu sih. Dilanjut. Yang jelas strategi penting yang perlu diperhatikan itu tentukan marketplace yang akan dioptimalkan teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua itu konsisten upload kayak gitu. Terus yang ketiga itu perhatikan poin-poin penilaian. Jadi ketika
Jadi kan kita sudah mempunyai marketplace tuh. Nah, di sini harapannya sih mungkin kita ada sekarang itu ada fasilitas scraping produk ya kayak gitu. Tapi harapannya nggak semua produk itu di scraping kayak gitu. Soalnya ketika kita di Tokopedia itu ada batasan scrapingnya juga gitu. Terus apa sih namanya, ketika kita penjual baru kita nggak bisa langsung upload lebih dari 400 kalau nggak salah. Terus kalau kita penjual baru juga di Shopee kita nggak lebih dari 2000 kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman itu kalau misal mau scraping nggak keseluruhan, biar tiap hari itu toko teman-teman itu bisa termaintenance. Jadi nggak hanya buka aplikasi tutup, buka aplikasi tutup kayak gitu. Tapi dari teman-teman juga bisa setiap pagi atau sore atau malam kayak gitu tuh ada dalam setiap harinya itu ada buku yang terupload kayak gitu sih lebih tepatnya, biar kayak toko teman-teman tuh terlihat nggak tahu ya, saya kurang paham juga itu akan mempengaruhi dari segi metadata dari marketplace itu sendiri kayak gitu. Tapi yang jelas itu cukup membantu agar teman-teman itu juga tetap aktif di marketplace itu sendiri sih gitu. Terus yang terakhir itu perhatikan poin-poin penilaiannya itu tuh, teman-teman itu harus tahu tiap marketplace itu biasanya hampir sama sih keseluruhan. Jadi penilaiannya terkait kecepatan respon dari balas chat kayak gitu. Terus yang kedua biasanya kecepatan dalam pengiriman juga di Tokopedia kayak gitu. Di Shopee juga ada kecepatan pengiriman. Terus sebenarnya di pembalasan chat itu pun kita tuh semacam ada fasilitas juga untuk balas chat otomatis. Tapi biasanya balas chat otomatis itu membuat membuat pembeli itu kurang percaya juga. Jadi harapannya ketika kita mengaktifkan balasan chat otomatis itu juga teman-teman bisa ada respon lagi gitu loh, bagaimana kak kayak gitu menindaklanjuti kayak gitu, semisal apakah berminat dengan buku kami kayak gitu. Itu sih, jadi ada balasan lagi bahwa itu nggak hanya chat otomatis aja. Terus kalau semisal di Shopee walaupun ada balasan otomatis harus dibalas lagi, karena balasan otomatis itu tidak terhitung dalam penilaian Shopee, tapi untuk agar kita itu paling nggak pembeli itu paham kalau apa barang yang kita sediakan itu ready otomatis kan, karena emang buku-buku The Publish itu kan insya Allah bisa ready kan, diredikan kayak gitu. Misal nggak ready bisa diredikan kayak gitu. Jadi harapannya walaupun udah ada balasan kayak gitu tetap ada kayak gitu, ada balasan lagi dari teman-teman. Terus lanjut ya dari teman-teman insya Allah udah punya akun marketplace sendiri-sendiri ya. Lanjut ya, langsung kita praktek aja ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Langsung kita praktek aja, bisa kita mulai dari bentar. Oke, Mbak Fadil kayaknya ke-mute deh, Mbak, mikrofonnya. Oke. Mbak Fadil, mikrofonnya ke-mute, Mbak. Kepencet mute tadi. Mikrofonnya itu ke-mute, jadi mic-nya mati. Jadi suaranya Mbak Fadil nggak masuk, Mbak. Oke, teman-teman, ini kita sambil nunggu Mbak Fadil baru siapin teknisnya ya. Jadi ini kita langsung mau diajakin teknisnya. Kalau Mbak Fadil itu upload di marketplace-nya Depublish itu gimana aja sih, apa aja yang dilakukan sama Mbak Fadil gitu. Nah ini nanti sedang kita persiapkan, ini Mbak Fadil lagi persiapin. Sudah bisa share screen, cuman tapi
mikrofonnya Mbak Fadil nih mati nih tadi nih. Jadi suaranya Mbak Fadil nggak masuk di Zoom kita. Cek Mbak. Oke, sebentar ya. Kita benerin dulu. Oke, coba cek Mbak Fadil suaranya udah masuk belum ya? Oke, belum masuk. Belum masuk di aku Mbak. Suaranya belum masuk. Oke, ke-mute, masih ke-mute deh ini. Oke. Coba boleh dicek lagi Mbak Fadil. Oke, kita sambil tunggu Mbak Fadil untuk teknis ini ya, teman-teman ya, supaya mic-nya supaya terdengar nih suaranya di kita. Nah, teman-teman semua, teman-teman reseller yang join di Zoom sore hari ini, ngabuburit bareng di Akademi Reseller Jawara Republis ini, rata-rata punya marketplace apa aja sih teman-teman? Boleh dong komen di kolom chat Zoom yuk. Teman-teman udah jualan di marketplace di apa aja nih? Ada di Shopee kah, ada di Lazada kah, atau ada di Bukalapak atau Tokopedia? Mana sih teman-teman jualan di mana nih? Oke, ada Kakak Pilabuk ini di Shopee. Oke. Kalau untuk Kak Plasnya juga ada di Shopee juga. Di Shopee ya. Terus ada lagi, oke, Kak Rosi belum ada marketplace-nya. Di Shopee Tokped untuk Kak Aditya. Kak Setia ada di Tokopedia. Oke, siapa lagi nih yang belum? Boleh. Oke, Kak Rahman ada di Shopee juga. Kayaknya Shopee memang lagi ini ya, lagi hype ya teman-teman. Memang jadi salah satu marketplace yang eh, siapa sih yang nggak punya aplikasinya? Kalau dia nggak punya tuh hebat banget tuh gitu. Nggak punya aplikasi marketplace satu itu di handphone, di handphonenya nggak ada aplikasi Shopee itu kayaknya hebat banget gitu ya. Jadi padahal iklannya di mana-mana. Jadi Shopee ini memang benar-benar lagi jadi apa namanya salah satu marketplace yang nggak boleh jarang lah orang nggak jualan atau nggak beli nggak beli di Shopee, nggak punya akun Shopee itu jarang banget ya teman-teman ya. Tapi di Indonesia itu kita marketplace ada banyak pastinya, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Jadi teman-teman bisa apa namanya cobain atau tentukan nih mau jualan di marketplace mana aja. Seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Fadil ya. Jadi bisa bisa juga kalau di Depublish, di penerbit Depublish, kita marketplace-nya ada di Lazada, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, dan juga ada di Shopee. Nah,
Ini nanti Mbak Fadil juga akan coba apa namanya praktekkan gimana sih caranya upload produk di marketplace. Oh, dengar. Halo Mbak. Halo. Oke, Maaf ya. suaranya udah masuk nih. Apa? Suaranya udah masuk nih sekarang. Udah. Maaf ya sebelumnya. Oke. Nah, boleh bisa share screen lagi deh Mbak, boleh bisa. Ini gimana? Bentar. Siapa ya? Share screen. Iya. Oh, udah, tapi gak bisa. Oke. 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 Oke, terima kasih. Oke, Mbak. Maaf tadi karena join lagi ya. Jadi ya Iya. belum dikoreksi. Oke, Oke, Mbak, silakan. Nah, udah. Udah belum? Belum muncul. Kita tunggu. Oke. Gimana ya? Padahal aku udah ini. Oke. Jadi teman-teman yang sudah punya marketplace boleh banget ini atau siap-siap upload juga buka akun marketplace-nya boleh banget gitu. Klik mana? Atau boleh nanti mulai disiapin nih pertanyaannya apa sih kendalanya yang sering dialami Udah saat kayaknya. upload di marketplace gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Udah Mbak. begini ya. Udah? Udah, Oh ya. udah kelihatan. Biasanya dari kita atau saya sendiri itu biasanya ambil dari buku yang terbaru gitu sih. Dan kebetulan tadi saya milih di ini potensi tumbuhan Surian. Coba kita satu aja ya. Nanti ada di Tokped. Benar. Oke, ini kita mau upload di Tokopedia ya Mbak ya? Ini sudah disediakan semua sama penerbit publish di website. Covernya, daftar isinya, terus speknya itu ada penulisnya, ISBN, ukuran, harga juga, sama deskripsi. Itu sih. Jadi bisa mulai di downloadin dari gambar-gambarnya, cover sama daftar isi. Biasanya kalau satu judul itu sudah kita upload itu untuk buku bukan untuk marketplace lainnya insya Allah lebih mudah. Soalnya kan kita sudah kupas-kupas dari yang sebelumnya. Kita langsung ke Tokopedia ya, kita tambah produk. Biasanya saya biasanya bukan di sini, langsung ke sini. Jadi kita copy di bagian sinopsisnya, langsung kita taruh di deskripsi. Terus habis itu biasanya dari penulisnya pos ya sebentar.
Oke, berarti ini identitas buku yang ada di website Depublish Hmm, ini bisa kita copy paste semua ya, Mbak ya? ya benar. Oke. Jadi di deskripsi produk ini tinggal kita copy paste yang dari Hmm. web. Jadi dari website itu sebenarnya udah dipermudah banget untuk teman-teman untuk upload di marketplace-nya. Oke. Oke, jadi harus lengkap gitu ya di deskripsinya. Jadi teman-teman Hmm. nanti pembelinya udah melihat di deskripsi produk ini, oh Iya, MSG-nya paling ini, nggak mereka itu ukurannya gitu ya. udah tahu. Oke, oke. Nah, di sini tuh kekurangannya dari Tokopedia. Jadi kita harus pintar-pintar ngakalin. Itu judul bukunya tidak bisa lebih dari 70 Oke. 70 10 huruf ya. karakter ya? Apa? 70 karakter ya? Bukan, huruf. Oh, huruf. Oh, oke. Jadi kan sebenarnya judul bukunya kenapa kita judul kita tuh taruh di deskripsi lagi karena bisa dilihat waktu kita kopas kita cuma sampai senyawa metabook kayak gitu doang. Jadi harus pinter-pinter untuk apa sih poin pentingnya kayak gitu. Jadi mungkin bukunya dihilangin terus ini cuma sampai metabolit. Oh sebenarnya ini sudah dijelaskan di sini kayak gitu. Semisal pembelinya itu biasanya kan pembeli itu pakai keyword ya. Ya mungkin dari tumbuhan surian atau senyawa metabolit itu bisa kedetek produk kita gitu. Oke, terus kita pilih Apalagi kategorinya ya juga. ini ya. Terus kita pilih di etalase kita ya. Jadi kita juga nanti harus bikin kayak etalase di marketplace kita gitu ya, Mbak Fadil ya. Gimana Mbak? Yang di etalase tadi kan setelah apa namanya kategori produknya, Hmm. terus ada etalasenya juga kita pilih Hmm. ya. Hmm. Terus di sini uh, kalau The Publish nggak memakai tambah harga grosir, tapi teman-teman bisa memaksimalkan di sini karena cara ada ketentuan dari tim The Publish itu harga tidak boleh di bawah harga katalog. Jadi teman-teman bisa mengakali dengan tambah harga grosir gitu. Tapi karena saya mewakili The Publish nggak menggunakan tambah harga grosir ya. Gitu. Terus bisa diisi 15. Terus gramnya sebenarnya dari teman-teman bisa ngisi 500 gram. Soalnya buku semisal 500 gram atau 750 kan tetap dihitungnya 1 kilo ya. Gitu tuh. Jadi buat amannya bisa di angka 500 aja gitu. Kecuali kalau bukunya sangat terlihat mahal gitu, semisal 300.000 kayak gitu, mungkin dilebihkan kayak gitu. Gitu. Terus sudah dari gambarnya tadi sudah didownload ya. Bisa masuk nggak ya? Oke, sudah. Ini. Nah, sebelum kita tutup, biasanya saya kupas semuanya ini dulu untuk kita upload di marketplace yang lainnya. Oh, oke. Jadi Terus ketika ini kita kita simpan. upload, kita bisa upload Tokopedia, kita bisa juga langsung upload di Bukalapak Harapannya akun yang lain ya. harapannya ketika teman-teman punya marketplace yang lain itu langsung dibuka aja. Jadi langsung bisa masuk ke yang lainnya. Oke. Itu. Jadi Ini kan sekali sudah data terupload, terlalu kita bisa terlampau pindah gitu ke ya, kayak Bukalapak. gitu. Di Bukalapak juga langsung lebih enak lagi karena kita sudah punya spesifikasi buku tanpa harus kita kupas lagi gitu sih. Oke. Kalau ini berarti upload di Bukalapak ya, yang satunya ini ya.
Sebentar. Oke, tinggal langsung. Sepertinya saya salah sebenarnya. Oke. Salah apa, Mas? Gak apa-apa. Bisa masuk ke halaman produk aja. Nah, Oke. Ini produk yang udah berhasil kita upload tadi di marketplace di Tokopedia tadi ya, yang pertama iya, tadi ya Mbak ya. Copy. Oke. Terus masuk ke sini. Ini. Sudah. Nah, enaknya di Bukalapak itu dia tidak ada untuk judul yang panjang itu nggak masalah, nggak harus di pop. Gitu. Terus sebenarnya dia bisa masuk ke pertanian juga, bisa masuk ke teknik sama kimia sih tadi. Tapi sebenarnya teman-teman juga mendapatkan katalog, dan itu ada kategorisasinya, bisa menggunakan pedoman itu juga sih. Oke. Katalog yang diberikan sama penerbit. Kita ambil 500. Jadi dipastikan semua isian yang ada di saat kita upload itu terisi ya Mbak ya? Jadi ketika ada yang nggak terisi, biasanya kita ada konfirmasi kalau gagal. Kayak gitu, harus ada apa ya, kayak semacam ini belum diisi kayak gitu. Pasti ada pemberitahuan. Nah, ini sudah. Oke, cepet juga ya Mbak ya. Ini tadi berapa menit nih kita upload udah langsung. Lebih lagi saya nggak praktek. Gitu, oke. Iya. Oke, nah ini perlu kita perhatikan juga kali ya Mbak. Kalau di Tokopedia itu kan ada statistik tadi yang di dashboard saat kita upload itu ada skornya nih, skornya berapa gitu. Kenapa ya? Di Tokopedia tadi Kak. Oh iya. Sebentar. Kita stop share aja ya. Udah ya. Nah, yang di Tokopedia tadi kan ada skornya juga ya teman-teman. Nah, itu kan ada warnanya sampai hijau gitu. Jadi pasti bisa hijau semua gitu ya Mbak. Iya. Kalau semisal teman-teman bisa dilihat tadi sih. Kalau misalnya Tokopedia, ini ke-share lagi nggak ya? Nah, ini kalau kita bisa mengisi semuanya, biasanya bisa dikatakan langsung hijau sih. Gitu. Kalau nggak mungkin kan. Saya kurang paham apakah hijau ini sama dengan SEO kalau di website. Tapi kalau hijau sih sepertinya bagus sih untuk uploadnya. Jadi itu bisa sebagai indikator kalau di marketplace ini kita terbantunya itu ada tim pengembangnya nih di marketplace-nya ya Mbak ya gitu. Jadi kita sudah ada tim SEO-nya, jadi kita tinggal masukin aja nih apa namanya deskripsi produknya sesuai dengan yang ada di kolom-kolom tadi ya. Saat kita upload itu kita lengkapi selengkap mungkin supaya skor saat kita upload itu tadi kalau di Tokopedia kita bisa hijau, ada kelihatan nih kalau di Tokopedia. Kalau di Bukalapak ada juga ya Mbak ya kayaknya ya tadi ya. Ada. Ini ada penilaiannya. Itu indikatornya nih teman-teman. Jadi bisa dipastikan nih kalau setiap upload produk di marketplace-nya pastikan indikator scoring upload kita tuh bisa optimal nih, maksimal nih. Jadi kalau ada 5 titik-titik, kalau bisa 5-5-nya hijau semua, atau kalau indikatornya merah ya merah gitu. Jadi pastikan semua indikator itu scoringnya kita penuhi gitu. Karena itu akan membantu produk kita untuk bisa mudah ditemukan nih nantinya sama pembeli, calon pembeli gitu ya Mbak Fadil ya. Iya, benar Mbak Rida. Keren banget nih. Oke, gitu. Dari Mbak Fadil ada lagi nih Mbak? Atau kita bisa langsung ke sesi tanya jawab nih ke teman-teman?
reseller? Dari saya sih cukup aja sih, Mas langsung. Oke. Oke, thank you Mbak Fadil untuk sharingnya, tips-tipsnya. Jadi kalau yang namanya kita jualan di marketplace ini memang paling enak langsung praktek ya Mbak ya, karena kita biar tahu nih, apa sih yang masih kurang, apa sih yang perlu kita optimalkan. Nah, mungkin teman-teman yang udah join di room Zoom sore hari ini, ada yang mau ditanyakan atau kita mau sharing-sharing nih, ada kendala apa sih yang biasa teman-teman alami saat teman-teman mau jualan di marketplace? Boleh banget, boleh raise hand untuk bisa tanya langsung dengan Mbak Fadil atau boleh nih chat di kolom chatnya kendalanya apa atau mau tanya apa nih. Yuk, boleh nih atau sharing nih. Sharing teman-teman mungkin yang jualan sama-sama tadi di Tokopedia atau Bukalapak pernah ada mengalami kendala saat uploading produk nih gitu. Apa sih yang jadi kendala? Boleh nih sharing teman-teman di kolom chat. Oke. Iya, ada Kak Kak Muhammad Ilham, oh, keren pematerinya makin intens. Aduh, ah, Apa? ada fansnya nih Mbak Fadil, gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Fadil. Teman-teman nggak usah takut, bingung cari deskripsi produknya di mana, foto produknya di mana, karena nggak harus stok ya. Untuk jadi reseller Republish ini kita nggak perlu stok lagi, karena itu bisa ambil bahan-bahannya untuk upload di marketplace ini di websitenya Republish di www.penerbitbuku.republish.com. Jadi kita tinggal ambil nih kayak tadi Mbak Fadil tinggal Iya. download untuk gambarnya atau cover produknya, kemudian ada daftar isi juga tadi gitu. Kemudian deskripsinya sudah jelas lengkap, ada penulisnya, ISBN-nya, tahun terbitnya kapan, ukuran bukunya. Jadi selengkap mungkin mengisikan data di setiap kita upload produk itu akan membuat pembeli atau calon pembeli itu mudah dapat informasinya. Itu selama harapannya apa? Pasti closing dong beli di toko kita gitu ya teman-teman. Oke, nah, ada yang mau tanya nih? Belum ada nih yang resen, belum ada yang resen atau menyampaikan pertanyaannya nih di kolom chat teman-teman. Atau udah pada jago nih teman-teman jualan di marketplace-nya. Ini kalau yang udah komen kan tadi ada Kak Prajna itu di Shopee, ada Kak Aditya juga di Shopee, ada Kak Septia di Tokopedia, Kak Rahman di Shopee. Oke. Kapilabuk ini di Shopee juga. Oke, ini siapa aja nih yang juga atau yang belum nih? Atau ada yang belum punya marketplace nih teman-teman? Sudah punya marketplace semua nih? Sudah punya akun semua di marketplace teman-teman reseller yang join di Zoom sore ini? Ada yang belum punya? Oke, ini kayaknya udah punya semua ya, gitu. Pastinya udah punya semua karena yang paling mudah gitu ya Mbak ya. Sekarang fasilitasnya ada, kita bisa jualan, kita bisa punya toko virtual, toko online di marketplace yang kita nggak perlu bayar juga gitu, gratis, cuman butuh modal ya, apa namanya, internet aja nih, jadi internet kita pakai HP pun sekarang bisa, jadi sangat mudah banget ya teman-teman untuk jualan di marketplace ini. Dan tadi untuk proses upload produknya pun gampang banget karena kita tinggal copy paste nih dari yang ada di website Penerbit Publish gitu. Jadi teman-teman tinggal ambil aja, copy paste, masukin nih di setiap marketplace-nya. Jadi udah deh tinggal jual gitu. Tadi nggak kerasa kan teman-teman, jadi sekali upload itu paling cuma berapa menit gitu. Kalau tadi Mbak Fadil bilang untuk bisa kita jualan di marketplace, bisa dilihat orang, kita selalu upload konsisten tiap hari gitu ya. Entah Iya, tadinya benar. 10 sampai 5 atau berapa gitu ya Mbak ya. Tergantung kita meluangkan waktunya nih. Waktu kita punya waktu berapa jam sih per hari gitu ya. Jadi misalnya setengah jam, aku cuma punya setengah jam gitu. Jadi bisa nih, oke upload setengah jam mungkin dapat 5 produk gitu. Langsung bukanya juga nggak cuma satu marketplace, tapi langsung buka 2 marketplace atau
tiga gitu ya di desktopnya, di komputernya kalau yang pakai komputer. Kalau yang pakai aplikasi di HP lebih enak lagi nih sambil santai mungkin gitu nunggu nunggu buka, nunggu kalau yang buka di luar sambil nunggu makanannya datang gitu daripada gabut ngapain, boleh banget langsung di apa sambil kita upload gitu dari HP tinggal download kopi-kopi gitu kan kita masukin gitu ya Mbak Fadil ya. Ya, benar. Oke. Ada yang mau tanya nggak nih teman-teman? Atau udah jelas nih semuanya? Atau udah pada jago nih malahan nih? Kalau yang udah pada jago boleh dong sharing teman-teman. Mungkin eh, aku mau tanya nih ya ke teman-teman yang udah join, yang mungkin udah nulis di kolom chat juga nih, biar kita sharing gitu. Untuk yang kenapa sih teman-teman memilih di marketplace yang saat ini sudah teman-teman pakai gitu? Mungkin aku pengen tanya nih ke Mas Aditya mungkin. Kenapa Mas Aditya milihnya Shopee nih? Atau punya beberapa marketplace cuman yang difokusin di Shopee? Halo Kak Aditya. Oke, bisa open mic nggak ya? Kalau nggak bisa open mic mungkin boleh di kolom chat aja. Kenapa sih Kak Aditya ambil? Oh oke, ini masalah nggak masalah. Oke, kenapa Kak milih di Shopee nih kalau Kak Aditya nih? Kan ada banyak ya marketplace di Indonesia nih. Kenapa milih di Shopee? Oh oke, biasa pakai Shopee. Jadi nggak cuma buat jualan tapi belanja juga gitu ya Kak ya. Jadi sekali belanja juga tiga plot lampaui. Oke, oke di Shopee pasti nih kayak tadi ya saya bilang nggak jarang kayaknya sekarang yang nggak punya aplikasi Shopee di HP-nya. Pasti semua punya akun Shopee, punya aplikasi Shopee gitu ya. Oke, thank you Kak Aditya udah sharing. Oh, yang lain nih ada Kak Septia, Kak Septia Rahma Putri, jualannya di Tokopedia. Kenapa nih Kak memilih Tokopedia nih Kak Septia? Oke, Kak Septia kayaknya belum ada nih ya. Ada pertanyaan nih dari Kak Kapila Bookstore gitu. Kak uploadnya rutin setiap hari. Ini mungkin nanti bisa dibantu jawab ya Pak Fadil ya. Uploadnya rutin setiap hari. Kalau nggak rutin itu akan ada pengaruhnya nggak ya Kak kalau ke performa tokonya gitu? Hmm, Boleh dibantu jawab nih Pak Fadil? iya, untuk pengaruh ke performa toko itu bisa dikatakan enggak sih. Cuma untuk penjualan mungkin iya. Itu. Cuma ya itu. Kalau untuk performa toko bisa dilihat di tiap marketplace itu. Dari kecepatan chat, kecepatan pengiriman, terus apa sih namanya, berapa banyak orang yang bertransaksi, itu juga masuk ke apa sih namanya, performa dari marketplace gitu. Tapi untuk upload tidak mempengaruhi performa untuk nilai ya. Tapi untuk penjualan mungkin iya. Oke, jadi memang nggak mempengaruhi performa tokonya, tapi kita akan dinotis ya, istilahnya produk-produk kita akan lebih dinotis juga ini sama marketplace-nya gitu ya. Mbak ya. Jadi alangkah lebih baik lebih rutin, harus 5 sih, 3 juga nggak apa-apa. Gitu. 3, 2, tapi rutin. Gitu. Oke, oke, gitu. Itu ya kakak Pilabung. Jadi usahakan ya tetap tetap apa rutin nih tiap hari minimal satu aja deh gitu. Jadi bisa karena kan kalau kata orang nih ya kalau kita punya toko pun kalau kita orang jualan kalau kita nggak rajin promosi kita nggak rajin nawarin barang yang kita jual itu kan orang nggak akan tahu. Nah upload produk di marketplace ini bisa jadi salah satu cara kita untuk menawarkan nih apa aja sih yang kita jual, apa aja sih yang kita punya biar jadi pilihan calon pembeli. Mungkin buku yang dia cari pasti yang kita baru upload nih kayak tadi Mbak Fadil menyontohkan kita milih yang buku-buku terbaru ya Mbak ya, terbaru baru terbit. Nah, siapa tahu ada yang memang lagi butuh nih judul itu atau tema itu. Jadi rajin-rajin upload untuk bisa
menambah orang tahu nih produk yang kita jual apa. Kemudian sama si marketplace-nya, oh ini rutin nih, berarti dia rutin aktif di marketplace-nya, nggak cuma nerima orderan tapi juga aktif update produk yang dia jual gitu. Jadi yang tahu buku-buku yang buku-buku jadi orang yang follow kita itu juga tahu gitu loh kalau kita itu tiap kali update buku tuh ada notifikasi ketika mereka buka aplikasi marketplace itu sendiri, coba membeli yang follow ya. Kalau yang follow secara nggak langsung gitu ya. Secara nggak langsung tuh tahu gitu. Oke, jadi pastinya pernah notice di berkunjung ke lapak kita, dia akan tahu nih produk kita yang baru apa, atau yang pernah beli di tempat kita, dia akan dapat informasi, ya dapat notifikasi kalau toko kita baru saja upload produk baru. Oke, teman-teman, ada dia mau tanya? Mungkin ada kendala nih, kendala apa sih yang biasa teman-teman alami? Kenapa ya Kak, saya kalau upload begini atau begitu gitu? Mungkin kalau dari Mbak Fadil sendiri Mbak, apa sih kendalanya mungkin setelah sekian lama nih selalu upload gitu? Itu apa sih yang jadi kendala gitu? Sebenarnya kalau kendalanya untuk upload biasanya dari sistem dari Tokopedia atau Bukalapak gitu. Jadi mungkin karena mereka maintenance, jadi waktu kita upload gagal. Terus kita coba refresh, upload lagi tetap gagal. Jadi kalau Tokopedia kita diamkan sampai 2 hari biasanya sih. Kalau 2 hari coba lagi upload, insya Allah bisa sih. Tapi kalau Bukalapak biasanya ketika invalid gitu, coba kita refresh sebelum kita tutup, kita kopas sinopsis kayak gitu deskripsinya yang udah lengkap, terus kita refresh, terus kita buka lagi, itu insya Allah udah bisa sih kalau Bukalapak. Tapi kalau Tokopedia biasanya nunggu 2 harian baru bisa. Oke. Jadi masalahnya cuma di bagian sistemnya aja, sistem dari marketplace. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak di kolom chat nih. Ada yang pertama dari Kak Aditya Wisnu nih. Kak Adityanya tanya, efektif mana sih kalau kita pakai WA bisnis atau IG bisnis gitu, sama di marketplace gitu. Mungkin kalau Mbak Fadil bisa jawab nggak nih untuk ini? Untuk itu saya tidak bisa jawabnya. Mohon maaf. Iya. Oke. Mungkin ini ya tempat berjualannya ya kayak boleh banget teman-teman gitu di WA bisnis ataupun di IG bisnis gitu ya. Kita bisa juga pakai itu karena kalau WA dan IG itu kita masuknya ke sosial media ya teman-teman. Jadi kalau di marketplace meskipun nih di WA bisnis itu sekarang kita juga ada katalog produk gitu ya. Katalog produk kita bisa upload di sana. Jadi teman-teman kita yang kita udah save kontaknya itu bisa lihat juga. Atau kalau ada yang tanya-tanya ke kita tinggal share nih produk yang kita jual apa. Tapi secara garis besar untuk WA dan IG ini masuknya ke sosial media. Jadi meskipun nih sosial media sekarang seperti IG dan WA itu memang menyediakan marketplace, bisa juga teman-teman. Kita bebas nih memilih. Teman-teman bebas memilih mau jualannya lewat apa aja nih platformnya. Lewat marketplace seperti yang tadi, ini ada Tokopedia, ada Lazada, atau Shopee, atau Bukalapak, atau pakai sosial media nih, marketplace yang ada di sosial media. Ada di IG bisnis ya. Kalau IG itu ada IG Shop, kalau nggak salah ada IG Shop, ada Facebook Shop, Facebook Shopping, ada juga di WA Bisnis itu katalognya. Tapi kalau untuk secara konsepnya, kalau untuk di marketplace kan kita nggak harus di follow dulu ya, follow atau enggak gitu. Jadi itu benar-benar kayak pasar nih kalau marketplace. Nah kalau sosial media kan setiap aja yang kita following, kita berteman, kita punya kontaknya, itu baru kita tahu nih kalau dia jualan gitu. Karena nggak semua orang yang main sosial media dia pasti nyari barang, tapi kadang bisa juga nyari barang di sosial media gitu ya teman-teman. Jadi
Efektif yang mana itu tergantung target pasarnya teman-teman, target marketnya teman-teman. Teman-teman lebih sering jualannya di mana nih? Kalau pakai WA bisnis atau IG shop atau Facebook shopping, pastinya nanti cara strategi optimasinya beda juga nih sama di marketplace. Nah, kalau di marketplace salah satu strategi optimasinya kita rutin dengan upload produk, gitu teman-teman. Kalau kita pakainya sosial media untuk kita jualan, kayak di WA Business ataupun IG ataupun Facebook, itu nanti strateginya pasti menggunakan strategi penjualan melalui sosial media yang adanya memanfaatkan fasilitas marketplace yang disediakan oleh fitur si sosial media itu, gitu teman-teman. Jadi bebas banget nih efektifnya mana tergantung target market teman-teman. Kalau nih misal teman-teman ternyata punya teman banyak yang kontak di handphonenya, save kontak WA-nya itu bisa sampai 1.000. Boleh banget loh dimanfaatkan pakai WA bisnis untuk jualan. Update story bisa juga kan, update story di sana kita upload katalog di situ gitu. Jadi boleh banget teman-teman. Mau memanfaatkan IG boleh juga gitu. Kita kalau teman-teman lebih aktif, lebih seru mainan IG gitu, boleh banget pakai memanfaatkan fitur IG shoppingnya gitu. Itu sih. Soalnya aku juga kurang tahu nih di Ego Shopping itu ada fasilitas kalau kita mau, kalau di marketplace kan kita untuk pengiriman itu dari pihak marketplace-nya udah menyiapkan ya pilihannya mau dikirim pakai apa gitu. Kita tinggal pilih pembayarannya pakai apa, kita tinggal pilih. Nah, kalau di sosial media ini kan kembali ke kita nih sebagai operatornya, sebagai adminnya, kita harus benar-benar fast respon gitu. Kita harus ngecekin ongkirnya, kita harus apa namanya ngasih secara manual live atau langsung nih chatnya harus kita balas. Tapi kalau pakai marketplace kita tinggal udah masukin ini pembayarannya nanti sudah ada dari marketplace-nya juga nih. Gitu. Jadi sudah ada pihak ketiga yang ngurus untuk proses transaksi selanjutnya. Kita benar-benar upload produk untuk calon pembeli kita tahu produknya apa aja, spesifikasinya, harganya berapa, ongkos kirimnya dan apa jasa ekspedisinya apa juga kita tinggal pilih gitu. Kita sebagai yang penjual kita tinggal centang aja kan kita mau menggunakan ekspedisi apa aja. Nah itu udah dibantu nih sama tim pengembang developer marketplace-nya. Jadi kalau ditanya kalau aku milih kemana, aku pasti milih karena aku agak males gitu ya atau meluangkan waktunya nggak bisa banyak nih untuk jualan bukunya gitu. Aku coba pilih pakai marketplace dulu nih supaya ada penjualan dulu nih. Jadi salah satu mungkin kalau ditanya efektif yang mana untuk teman-teman yang nggak punya banyak waktu boleh banget dicoba di marketplace karena memudahkan kita semua ya teman-teman. Oke. Oke, itu pertanyaan untuk Aditya ya. Untuk pertanyaan ke Aditya mengerti. Semoga membantu ya Kak ya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Pradana. Oke, Kak Pradana nih. Kak, waktu upload di Tokopedia sering ngalamin kendala upload jualan kita ditolak nggak? Karena dianggap barangnya berbahaya atau ada alasan lain? Karena mungkin Kak Pradana ini sering mengalami itu ya Kak ya. Gitu. Kalau dari pengalaman Kak Fadil gimana nih Mbak Fadil? Selama upload produk di Tokopedia-nya penerbit publish, itu sempat nggak mengalami kendala produknya ditolak nih saat upload? Untuk Bukalapak jarang. Tapi kalau Tokopedia beberapa kali sih. Cuma bisa dilihat ketika memang ada ditolak itu ada penjelasannya biasanya kalau Tokopedia. Kalau Bukalapak belum pernah. Biasanya pernah ditolak karena ada link gitu. Jadi deskripsi dari website kita untuk buku tersebut itu ada link yang menuju ke ada link semacam link kayak gitu. Biasanya dari Bukalapak atau Tokopedia akan ada informasi bahwa itu nggak bisa upload gitu. Nah, tapi ketika udah dihilangkan linknya itu sudah bisa sih untuk Bukalapak. Malah yang sering berkendala itu Shopee sebenarnya. Tapi
Shopee itu ketika ditolak, bukan ditolak sih, mereka mesti ada informasi bahwa buku tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Biasanya 1 kali 24 jam itu bakal ke-update langsung. Tapi kalau untuk Tokopedia, saya seringnya itu untuk kata-kata database. Database itu tidak diperbolehkan untuk Tokopedia. Jadi yang paling sering itu kalau buku database. Jadi ketika ada tulisan database dari saya sendiri sebagai admin itu cuma E-nya saya hilangin. Jadi database kayak gitu tapi tanpa E, dan itu insya Allah udah bisa terupload lagi sih. Tapi ketika memang ditolak selain database itu, teman-teman bisa chat di mana sih namanya? Kayak semacam CS-nya. Nah, bantuan Tokopedia Care kayak gitu bisa langsung chat sama CS-nya bahwa ini kenapa ya, bagian apa yang salah kayak gitu. Terus biasanya dijelasin juga bahwa ini saya jual itu buku gitu. Apa yang salah di sini? Biasanya ketika mereka paham bahwa itu buku kan mereka cross check lagi ya. Mereka paham itu bahwa itu buku dan bukan yang lainnya atau sesuatu yang berbahaya gitu, yang terlarang dari mereka, itu bisa langsung ke update lagi sih. Tapi juga nunggu sih. Oke. Jadi kalau ada kendala, misal ditolak gitu bisa dicek lagi ya Kak ya di deskripsinya mungkin ada kata-kata yang dilarang gitu ya. Kata-kata yang dilarang atau kata-kata yang mungkin itu dideteksi sebagai berbahaya itu oleh si marketplace. Tiap marketplace beda-beda. Yang tidak diperbolehkan apa kayak gitu. Kalau dulu Shopee pernah kata-kata COVID-19 tidak diperbolehkan. Jadi ganti sama pandemi aja kayak gitu. Oke. Tapi kalau dulu sih, tapi kalau sekarang itu ya, kalau di beberapa ini kan juga sosial media atau di marketplace memang ada kata-kata yang melarang gitu. Oke, jadi tinggal dihapus saja atau disesuaikan lagi, dicek di deskripsinya atau di judul produknya gitu ya Mbak ya. Kalau enggak, kalau memang udah kita cek ternyata nggak bisa, boleh langsung chat masuk CS-nya. Oke, gitu Kak Pradana untuk jawaban pertanyaannya. Semoga membantu ya Kak. Jadi kalau ada kendala lagi boleh nih dicek lagi di deskripsi produknya, atau kalau masih nggak bisa di keterangannya udah kita cek lagi kok masih nggak bisa ya, masih ditolak, langsung aja nih customer service-nya dihubungin ya. Enaknya di marketplace itu nih teman-teman, kita udah nggak mikirin ini ongkirnya tadi apa, kita mau pakai apa, pembayarannya gimana, kita harus balesin chatnya cepet gitu kan. Nanti kalau nggak cepet nanti pembelinya langsung lari nih pilih ke toko lain. Nah di marketplace ini kita bisa sedikit nyantai. Kita cuma upload produk, kita setting toko kita, udah akan otomatis. Dan kalau ada kendala, kita bisa dibantu juga sama si customer service gitu. Jadi si marketplace ini bisa memberikan salah satu solusi ya teman-teman, solusi untuk kita bisa jualan secara online dan itu gratis. Terus sejauh ini sih belum ada pajak penjual toko online nih. Semoga kedepannya juga belum berlaku. Gitu. Tapi kalau dari marketplace itu ada biaya administrasi ketika emang ada jualan gitu. Tapi nggak seberapa sih, kecuali Shopee. Kalau Shopee memang besar. Oke, siap. Oke nih, thank you Mbak Fadil sharingnya. Ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi di sore hari ini, di bulan April ini, di bulan puasa ini, memang Akademi Reseller Jawara yang biasanya kita ada di malam hari, kita sambil ngabuburit biar nggak kerasa yang puasa, karena tiba-tiba sudah jam 5 kurang nih gitu, buka puasanya udah bentar lagi gitu. Jadi udah nggak kerasa dan waktunya bermanfaat gitu. Jadi yang berpuasa jadi kerasa ibadahnya nggak cuma malas-malasan aja atau nggak cuman aduh bingung ngapain nungguin buka gitu, tapi bisa ngabuburit bareng di webinar sore hari ini. Oke, makasih banget Mbak Fadil untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, untuk teman-teman reseller Depublish ini aku juga mau menginformasikan kalau ada
kelas khusus nih, dan ini untuk teman-teman reseller Republis, ini kita informasikan dan ini gratis ya teman-teman. Kalau tadi mungkin sudah ada yang tanya nih, Kak Aditya nanya pakai sosmed itu seperti apa. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, kita di Penerbit Republis saat ini kita sedang support salah satu acara workshop digital marketing yang diadakan oleh Dunia Kampus ID gitu. Kalau teman-teman mungkin yang ada follow Dunia Kampus ID bisa banget tahu cek di sana teman-teman Dunia Kampus ID sedang mengadakan workshop digital marketing online gitu. Jadi untuk khusus teman-teman reseller Republis nih akan mendapatkan free access atau bisa mengikuti kelasnya gratis ya teman-teman. Oke, ini sebentar aku share ya. Jadi gratis, jadi teman-teman boleh banget ikutan. Wajib banget ikutan nih teman-teman malahan. Oke, mana ya? Oke. Oke, nanti informasinya teman-teman akan di-share oleh Kak Tiwi dan Kak Desi di grup reseller. Jadi teman-teman, besok di tanggal 16 mulai kita ada kelas untuk gimana sih beraktif nih di sosial media, memanfaatkan sosial media untuk bisa jualan ataupun bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk sebagai sarana digital marketing. Jadi ada 3 tema ya teman-teman di workshop digital online-nya ini, digital marketing-nya ini. Yang pertama ada di memanfaatkan sosial media, gimana caranya kita bisa konsisten nih konten untuk bisa menjadi salah satu sarana digital marketing. Kemudian yang kedua di strategi atau tips-tips untuk bisa desain praktis nih, gitu. Gimana caranya ngedesain praktis untuk bisa kita upload di sosial media. Kemudian yang ketiga ada 101 SEO. Jadi untuk kelas SEO juga ada nih teman-teman. Jadi nggak cuma di sosial media aja, tapi teman-teman mungkin tadi kita upload di marketplace. Kalau kita ada scoring itu namanya SEO. Gimana sih kita belajar SEO untuk bisa kita dikenal nih? Untuk kalau ada yang nyari di Google gitu, jualan kita itu langsung ke detect atau jualan kita itu langsung masuk ke daftar pencarian. Nah, 3 tema itu teman-teman akan dapatkan gratis di kelas digital marketing online yang diadakan oleh Dunia Kampus ID yang pastinya disupport oleh Penerbit Republis Yogyakarta. Untuk teman-teman yang mau bergabung boleh banget nanti langsung konfirmasi ke Mbak Desi dan juga Mbak Tiwi untuk bisa didata. Jadi nanti teman-teman boleh langsung di grup reseller ketika udah siap sama Mbak Tiwi dan Mbak Desi boleh langsung daftar aja ya, yang namanya mau ikut siapa aja, nanti akan dikasih akses ke kelas Zoom-nya. Jadi namanya besok di tanggal 16 nih teman-teman di hari Sabtu. Gitu. Sabtunya ngapain nih? Sabtunya belajar bareng digital marketing online. Oke, mungkin itu dulu untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah join ngabuburit di Akademi Reseller Jawa di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Fadil yang udah sharing-sharing dengan kita ya nih Mbak Fadil. Terima kasih Mbak. Sehat selalu ya Mbak ya. Rajin uploadnya nih supaya teman-teman yang mau cek di website bisa langsung update. Oke, kalau begitu dari saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan nih selama memandu acara kita sore hari ini. Mungkin ada salah kata atau mungkin ada kendala teknis, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ikut Zoom pada sore hari ini. Sehat selalu, puasa lancar sampai nanti lebaran, sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Semua reseller Republis, semoga omsetnya di bulan ini tetap melejit, tetap banyak penjualannya. Oke, lancar semuanya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di kelas bulan Mei ya teman-teman. Assalamualaikum.